Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yang akan keluar di soal psikotes maupun soal ujian kedinasan maupun ujian soal untuk melamar CPNS. Adapun salah satu materi yang akan keluar nanti di soal tersebut adalah materi tentang deret angka dan huruf. Bagi yang belum tahu seperti apa sih contoh soal dari deret angka dan huruf itu, contohnya ada seperti yang ada di video sekalian ini, yang ada di nomor 1 dan nomor 2. Dia akan menampilkan beberapa angka dan kita harus menentukan bilangan selanjutnya ataupun huruf selanjutnya itu apa dari barisan tersebut. Langsung saja ke materi. Dari deret angka dan huruf. Deret angka dan huruf itu terbagi beberapa jenis. Yang pertama ada pola barisan Fibonacci, pola penjumlahan ataupun pengurangan, ada pola perkalian juga ataupun pembagian, pola bilangan ganjil ataupun ada juga pola bilangan genap, bilangan prima, pangkat tetap, dan loncat bilangan. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah pola barisan bilangan Fibonacci. Pola barisan Fibonacci itu apa sih? Nah, jadi barisan Fibonacci itu merupakan ada beberapa barisan angka yang dimana tuh angka selanjutnya itu merupakan dari hasil dari penjumlahan dua angka sebelumnya. Contohnya 3 ditambah 5 menghasilkan angka 8, 5 ditambah 8 menghasilkan angka 13, 8 ditambah 13 menghasilkan angka 21, 21 ditambah 13 menghasilkan angka 34. Sehingga setelah angka 34 itu merupakan penjumlahan dari 34 ditambah 21 yang dimana hasilnya 55. Gimana? Gampang bukan? Nah, kita ke jenis pola berikutnya. Yang selanjutnya itu ada pola penjumlahan atau pengurangan tetap. Nah, contohnya itu seperti yang ada di video. Ada angka 4, ada angka 7, 10, 13, 16. Kalau ini cukup gampang ya. Nah, kita harus mengetahui angka setelah 16 dan setelahnya. 4 ke 7 itu merupakan dari 4 ditambah 3. Selanjutnya 7 ke 10 itu merupakan ditambah 3. 10 ke 13 itu merupakan 10 ditambah 3. 13 ke 16 itu dari 13 ditambah 3. Bila kita lihat nih, semua itu ditambah 3 ya, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Sehingga bilangan selanjutnya merupakan 16 itu ditambah 3 sehingga angkanya 19, dan selanjutnya 19 ditambah 3 dengan 22. Seperti itu. Selanjutnya untuk contoh selanjutnya, nah ada yang namanya pola perkalian atau pembagian tetap. Nah, ini juga termasuk cukup gampang ya, dimana kita cukup mengetahui bilangan selanjutnya itu apa, yang dimana itu merupakan contohnya seperti ini, 2,481632. Kelihatan ya, ini merupakan perkalian kali 2 dari bilangan yang paling pertama sampai bilangan terakhir. 2 itu dikaliin 2 hasilnya adalah 4. 4 dikaliin 2 hasilnya 8. 8 dikaliin 2 hasilnya 16. 16 dikali 2 hasil 32. Sehingga bilangan setelah 32 adalah 32 dikali 2 hasilnya 64. Dan selanjutnya 64 dikaliin 2 hasilnya adalah 128. Gampang bukan? Nah, selanjutnya nah, ini juga paling gampang ini. Ini harusnya bisa diselesaikan secara cukup cepat ya, karena kita cuma mengetahui bilangan ganjil 25, 27, 29, 31, 33 bilangan ganjil, dan bilangan ganjil setelah 33 yaitu angka 35, dan setelah 35 adalah 37, dan seterusnya. Selanjutnya pola bilangan genap ini juga cukup gampang karena kita mengetahui 24 merupakan bilangan genap, 26 bilangan genap, 28 bilangan genap, 30 bilangan genap yang berurut, sehingga bilangan genap selanjutnya adalah 32, dan setelah 32 adalah 34. Selanjutnya ada pola bilangan prima. Ini kita cukup menghafal dari bilangan prima itu sendiri. Bilangan prima itu berapa aja sih? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, dan 23.
sehingga bilangan selanjutnya 23. Ini cukup dihafal aja ya, biasa yang ditanya itu cuman bilangan sekitar bilangan prima di bawah 25. Nah selanjutnya pola pangkat tetap. Ini juga termasuk soal yang gampang karena ini merupakan hasil dari pangkat setiap bilangan 1 sampai seterusnya, yang dimana 1 merupakan pangkat dari 1 pangkat 2, 4 merupakan 2 pangkat 2, 9 merupakan 3 pangkat 2, 16 merupakan 4 pangkat 2, 25 merupakan 5 pangkat 2, sehingga 6 pangkat 2 menghasilkan angka 36 dan 7 pangkat 2 menghasilkan 49. Jadi jawabannya ada 36 dan 49. Selanjutnya itu pola loncat bilangan. Nah ini pola loncat bilangan yang paling sering keluar ya, yang dimana kita cuman mengetahui dia pola loncat bilangannya itu ke bilangan yang mana, sehingga kita bisa mengurangi 1 atau menambah 1 atau menambah 2 atau mengurangi 2, tergantung soal yang diminta. Kita ke langsung contoh soal 30, 1, 29, 2, 28, 3, 27. Nah kita kelihatan banget ya, dari 30 ke 29 ini lancar banget, 29 ke 28, 2 ke 7 ini selalu dikurangi 1. Nah kalau dari 1 ke 2 ini, kedua ke 3 ini selalu ditambah 1, sehingga bilangan setelah 27 adalah 3 loncat ke ditambah 1 menjadi 4. Nah 27 dikurangi 1 hasilnya 26, sehingga hasilnya adalah 4 dan 26. Gampang bukan? Selanjutnya kita ke deretan huruf. Nah ini soalnya juga yang cukup sering keluar. Caranya cukup gampang. Kalau kalian ditemukan soal mau menemui soal seperti ini, kalian jangan panik, jangan bingung. Kalian cukup mengubah angka huruf yang ada di soal itu menjadi angka. A menjadi 1, B menjadi 2, C menjadi 3 sesuai dengan urutan abjad. Oke, mari kita ubah. A itu merupakan angka 1, C itu merupakan angka 3, E itu merupakan angka 5, G itu merupakan angka 7, I merupakan angka 9. Nah kelihatan kan urutannya apa? Ini urutan bilangan ganjil, sehingga bilangan setelah 9 adalah 11 dan setelah 11 adalah 13. Huruf angka 11 itu merupakan huruf K, dan huruf setelah huruf 13 itu merupakan M, sehingga jawabannya adalah K dan M. Nah kita selanjutnya jadi cukup gampang bukan untuk soal ini. Nah selanjutnya kita ke contoh soal. Nah contoh soal yang pertama itu ada pola huruf. Nah bagi kita menamai soal pola huruf, kita harus merubahnya angka terlebih dahulu. Contohnya A itu angka 1, B itu angka 2, D itu angka 4, G itu angka 7, dan K itu angka 11. Nah kita ingat kembali ada 1, 2, 4, 7, 11, yang dimana 1 ditambah 1 hasilnya 2. 1 ke 2 itu ditambah 1, 2 ke 4 itu ditambah 2, 4 ke 7 itu ditambah 3, 7 ke 4 ke 11 itu ditambah 4, sehingga 11 ke bilangan selanjutnya adalah 11 ditambah 5, jadi 16, dan 16 ditambah 6 jadi hasilnya 22. 16 dan 22 itu merupakan huruf dari P dan V, sehingga jawabannya adalah P dan P. Nah selanjutnya ada deret angka. Nah ini angka 4 ini salah ya, salah ketik, mohon maaf. Nah ini cukup gampang nih, ini pola bilangan apa kita cukup tahu dari soal aja. Nah kita lihat 1 ke 1 itu 1 ditambah 1 hasilnya 2, 1 ditambah 2 hasilnya 3, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Ini bilangan aja ya. 5 ditambah 3 hasilnya 8, 8 ditambah 5 hasilnya 13, 13 ditambah 8 hasilnya 21, 21 ditambah 13 itu hasilnya 34, sehingga jawabannya adalah 5 dan 8. Nah bagaimana? Gampang-gampang kan soal dari deretan kali sendiri. Nah
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait materi ini dan soal yang dapat kita bahas, dan saya harap teman-teman semua pada mengerti ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.